Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah perilaku organisasi yang beranggotakan saya sendiri, Anton Triwibowo dengan NPM 0024 dan Muhammad Bintang Pradana dengan NPM 0071 yang akan mempresentasikan kepemimpinan. Yang selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama apa definisi kepemimpinan dan pemimpin. Yang kedua apa sejarah teori kepemimpinan. Yang ketiga yaitu apa fungsi kepemimpinan. Yang keempat apa saja tipe-tipe kepemimpinan. Yang kelima apa saja ciri kepemimpinan. Yang keenam apa saja menjadi hambatan dalam kepemimpinan. Yang ketujuh apa saja unsur-unsur dalam kepemimpinan. Yang kedelapan yang terakhir yaitu apa saja syarat menjadi kepemimpinan yang baik. Selanjutnya yang pertama yaitu definisi kepemimpinan dan pemimpin, yaitu kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, dan mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Sementara itu, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan oleh orang pihak lain. Kepemimpinan dianggap sebagai seni untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai kepatuhan, kepercayaan, respek, dan kerjasama secara royal untuk menyelesaikan tugas. Dan kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan menggerakkan pegawai dalam pekerjaan yang telah ditugaskan. Griffin membagi kepemimpinan menjadi dua konsep, yaitu sebagai proses dan atribut. Sebagai proses, yaitu kepemimpinan difokuskan pada pengaruh kepemimpinan dalam menjelaskan tujuan, motivasi, dan menciptakan budaya produktif dalam organisasi. Sedangkan dari sisi atribut, yaitu kepemimpinan adalah kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak memimpin. Dan selanjutnya yaitu pendapat para tokoh mengenai arti kepemimpinan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan adalah pengaruh antara pribadi yang dilakukan melalui komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh Wasari tahun 61. Yang selanjutnya kepemimpinan adalah pembentukan dan pemeliharaan struktur dalam harapan dan interaksi oleh Stodil tahun 1974. Dan selanjutnya kepemimpinan adalah peningkatan pengaruh pada kepatuhan mekanik terhadap pengarahan rutin organisasi oleh Kass dan Kahn tahun 1978. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penting yang terdapat dalam pengertian kepemimpinan. Yang pertama, pendayagunaan pengaruh. Yang kedua, hubungan antar manusia. Yang ketiga, proses komunikasi. Dan yang keempat yaitu pencapaian suatu tujuan. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur mendasar. Unsur-unsur mendasar yang mendasari kepemimpinan dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas adalah yang pertama, kemampuan mempengaruhi orang lain atau kelompok atau bawahan. Yang kedua, kemampuan mengarahkan atau memotivasi tingkah laku orang lain atau kelompok. Yang ketiga, adanya unsur kerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Definisi pemimpin. Beberapa definisi tentang pemimpin menurut beberapa ahli, diantaranya yang pertama, dari SH Melayu SP Hasibuan, seorang dengan mewenangkan kepemimpinannya yang mengarahkan ke bawahannya untuk mengerjakan sebagian dari pekerjaannya dalam mencapai tujuan. Yang kedua, Robert Tanenbaum, yaitu mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasi, mengarahkan, mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, Prof. Matskop, yaitu pemimpin harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan segala yang terbaik dalam diri para bawahannya. Yang keempat yaitu David Fields, yaitu seorang yang menduduki suatu posisi manajemen atau seseorang yang melakukan suatu pekerjaan pemimpin. Yang kelima yaitu Lao Tzu, yaitu pemimpin yang baik adalah seorang yang membantu mengembangkan orang lain sehingga akhirnya mereka tidak lagi memerlukan pemimpinnya itu. Yang keenam yaitu Pancasila. Pemimpin harus bersikap sebagai
pengasuh dan mendorong, menentukan, dan membimbing asuhannya. Dalam organisasi, pemimpin dibagi menjadi 3 tingkatan yang tergabung dalam kelompok manajemen, yaitu manajer puncak, manajer menengah, dan manajer bawahan atau supervisor. Dan selanjutnya yang kedua yaitu teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan membahas tentang bagaimana seorang menjadi pemimpin atau bagaimana bentuknya seorang pemimpin. Ada beberapa teori yang dikenal dalam bidang kepemimpinan, yaitu yang pertama, teori genetik, yaitu mengatakan bahwa pemimpin lahir dan tidak dibuat. Penganut teori ini percaya bahwa seseorang dilahirkan dengan bakat kepemimpinan yang alami dan takdir menentukan ia akan menjadi pemimpin. Yang kedua yaitu teori sosial, yaitu mengatakan bahwa pemimpin dibuat dan tidak dilahirkan. Penganut teori ini percaya bahwa setiap orang dapat menjadi pemimpin jika diberikan pendidikan dan kesempatan yang tepat. Yang ketiga yaitu teori ekologis, yaitu merupakan kombinasi dari teori genetik dan sosial. Penganut teori ini percaya bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin yang baik jika ia dilahirkan dengan bakat kepemimpinan yang alami, dan bakat ini dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pengalaman. Yang selanjutnya yaitu ada pula teori kepemimpinan atau gaya kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama, teori orang hebat atau Grand Man's Theory menyatakan bahwa pemimpin yang hebat adalah mereka yang dilahirkan dengan sifat-sifat kepemimpinan yang kuat, seperti potensi heroik, kecerdasan, dan mental yang lebih kuat dari orang biasa. Namun teori ini terbataskan setelah melihat kehebatan Adolf Hitler yang merupakan hasil kebentukan karakter kepemimpinan, bukan anugerah langsung dari Tuhan. Yang kedua yaitu teori sifat atau type teori, mengemukakan bahwa setiap pemimpin memiliki sifat-sifat kepemimpinan tertentu yang berada dari orang biasa, seperti kecerdasan, tinggi badan, ketampanan, kepribadian, dan karisma. Teori ini tidak menganggap faktor genetik kepemimpinan sebagai faktor utama dan tidak yakin bahwa seseorang pemimpin dapat dibentuk atau dilatih, karena karisma dianggap sebagai kekuatan resolusi terbesar yang mampu mengajar orang lain untuk melakukan pengabdian dan mengikuti arahan pemimpin berkarismatik. Yang ketiga yaitu teori kepemimpinan situasional, yaitu tidak ada gaya kepemimpinan yang paling tepat karena gaya kepemimpinan yang harus disesuaikan dengan keadaan tertentu seperti kualitas dan situasi para pengikut kita. Yang keempat yaitu teori gaya dan perilaku, yaitu kesuksesan seseorang memimpin tergantung pada sikap dan perilaku pemimpin dalam memenuhi fungsi-fungsi kepemimpinan seperti pengambilan keputusan, motivasi karyawan, memberikan perintah atau instruksi, dan berkomunikasi. Yang kelima yaitu teori transaksional, yaitu seorang pemimpin dan pengikut terlibat dalam praktik yang memungkinkan adanya pertukaran antara pengikut dan pemimpin melalui serangkaian perjanjian. Yang keenam yaitu teori transformasional, yaitu teori ini terjadi ketika satu orang atau kelompok orang berhubungan dengan orang banyak untuk mengangkat posisi atau pencapaian para pemimpin dan pengikut dengan memotivasi dan meningkatkan moralitas mereka. Selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan suatu fungsi yang sangat penting bagi keberadaan dan kemajuan organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya, fungsi kepemimpinan memiliki dua aspek, yaitu yang pertama fungsi administrasi, yakni mengadakan formulasi kebijakan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Yang kedua, fungsi sebagai top management, yakni mengadakan planning, organizing, setting, directing, commanding, dan controlling. Menurut Hadwin Manawani, fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok masing-masing, dan setiap kepemimpinan harus berusaha menjadi bagian dalam situasi sosial kelompok atau organisasinya. Sedangkan menurut Yuki, fungsi kepemimpinan adalah usaha mengaruhi dan menggerakkan karyawan untuk bekerja keras, memiliki semangat tinggi dan motivasi tinggi guna mencapai tujuan organisasi. Untuk selanjutnya, yang keempat, tipe-tipe kepemimpinan akan dipresentasikan oleh Mas Bintang. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Yang keempat ada tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama ada tipe autokratik.
yaitu pemimpin yang sangat egois, otoriter, dan kurang menghargai harkat dan martabat para bawahannya. Pemimpin ini menuntut ketaatan penuh, menunjukkan keakuannya dalam menegakkan disiplin, bernada keras dalam memberikan perintah, dan menggunakan pendekatan punitif. Yang kedua ada tipe paternalistik. Pemimpin yang menjadi tauladan atau panutan dalam masyarakat tradisional. Pemimpin ini sangat mengembangkan sikap kebersamaan dan memiliki rasa hormat yang tinggi dari para anggota masyarakat kepada orang tua atau seseorang yang dituakan. Yang ketiga ada tipe karismatik, yaitu pemimpin yang memiliki daya tarik yang sangat memikat sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Pemimpin ini dikagumi oleh banyak pengikut meskipun para pengikut tersebut tidak selalu dapat menjelaskan secara konkret mengapa orang tersebut dikagumi. Yang keempat ada tipe laissez-faire, yaitu pemimpin ini berpandangan bahwa organisasi akan berjalan lancar dengan sendirinya karena para anggotanya sudah dewasa dan mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi. Pemimpin ini tidak terlalu sering intervensi. Yang kelima ada tipe demokratis. Pemimpin yang memandang perannya sebagai koordinator dan integrator dari berbagai unsur dan komponen organisasi. Pemimpin ini menyadari bahwa organisasi harus disusun sedemikian rupa sehingga menggambarkan secara jelas aneka ragam tugas dan kegiatan yang harus dilakukan demi mencapai tujuan. Pemimpin ini juga memperlakukan manusia dengan cara yang manusiawi dan menjunjung harkat dan martabat manusia. Yang kelima, ciri-ciri kepemimpinan. Para pakar telah mengidentifikasi banyak ciri-ciri pemimpin dan kepemimpinan, termasuk ciri-ciri fisik, intelektual, dan kepribadian. Dr. W.A. Gerungan telah menyoroti 3 ciri-ciri penting yang dimiliki oleh kebanyakan pemimpin yang baik, yaitu ada persepsi sosial, kemampuan untuk melihat dan memahami perasaan, sikap, dan kebutuhan anggota kelompok. Ini sangat penting bagi seorang pemimpin untuk dapat memberikan pandangan dan arahan yang tepat dan menyeluruh terhadap situasi dalam dan di luar kelompok. Lalu kemampuan berpikir yang abstrak, kemampuan untuk menafsirkan kecenderungan dan kegiatan di dalam dan di luar kelompok dengan cara yang abstrak dan kompleks. Ini memerlukan tingkat intelijensia yang tinggi dan diperkuat dengan persepsi sosial yang baik. Lalu ada keseimbangan emosional, merupakan faktor paling penting dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin harus memiliki kematangan emosional yang didasarkan pada kesadaran yang mendalam akan kebutuhan, keinginan, cita-cita, dan alam perasaan, serta pengintegrasian semua itu ke dalam suatu kepribadian yang harmonis. Hal ini diperlukan agar seorang pemimpin dapat merasakan keinginan dan cita-cita anggota kelompok dan melaksanakan tugas kepemimpinan dengan sukses. Yang keenam, hambatan dalam kepemimpinan. Yang pertama ada faktor internal, kurangnya motivasi dari pemimpin itu sendiri, emosi yang tidak stabil, tidak percaya diri, takut dalam mengambil resiko, terbatasnya kecakapan pemimpin. Lalu ada faktor eksternal, tidak adanya dukungan dari orang terdekat, tidak adanya dukungan dari bawahan, terlalu banyak tekanan. Yang ketujuh, unsur kepemimpinan. Unsur kepemimpinan terdiri dari unsur intern dan ekstern. Untuk intern terbentuk dari sikap, sifat, dan karakter seorang pemimpin yang keluar dan membentuk unsur ekstern. Untuk intern terdiri dari keinginan atau niat, pola pikir, nurani, dan tanggung jawab. Untuk ekstern terdiri dari pengaruh, perubahan, dan pengikut. Keduanya saling terkait dan membentuk seorang pemimpin yang diharapkan oleh orang-orang di sekitarnya. Yang kedelapan, syarat pemimpin yang baik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa seorang yang tergolong sebagai pemimpin adalah seorang yang pada waktu lahirnya yang berhasil memang telah diberkahi dengan bakat-bakat kepemimpinan dan karirnya mengembangkan bakat genetisnya melalui pendidikan pengalaman kerja. Pengembangan kemampuan itu adalah suatu proses yang berlangsung,
terus-menerus dengan maksud agar yang bersangkutan semakin memiliki lebih banyak ciri-ciri kepemimpinan. Walaupun belum ada kesatuan pendapat antara para ahli mengenai syarat-syarat ideal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, akan tetapi beberapa di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki intelijensi yang tinggi dan pendidikan umum yang luas. Yang kedua, bersifat ramah tamah dalam tutur kata, sikap, dan perbuatan. Yang ketiga, berwibawa dan memiliki daya tarik. Yang keempat, sehat jasmaniah maupun rohaniah, fisik maupun mental. Yang kelima, kemampuan analitis. Yang keenam, memiliki daya ingat yang kuat. Yang ketujuh, mempunyai kapasitas integratif. Yang kedelapan, keterampilan berkomunikasi. Yang kesembilan, keterampilan mendidik. Yang kesepuluh, personalitas dan objektivitas. Yang kesebelas, jujur terhadap diri sendiri, atasan, bawahan, dan sesama pegawai. Kesimpulan dari teori kepemimpinan adalah bagaimana seorang menjadi pemimpin, dan terdapat beberapa teori tentang kepemimpinan seperti teori kelebihan, sifat, keturunan, karismatis, bakat, dan sosial. Unsur-unsur yang mendasari kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi, mengarahkan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Tipe-tipe kepemimpinan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, pengalaman, usia, dan karakter atau sifat pemimpin. Kekuatan terbesar seorang pemimpin adalah dari kekuatan pribadinya. Oleh karena itu, sangat diperlukan jiwa kepemimpinan pada setiap pribadi manusia. Dan jiwa kepemimpinan itu perlu selalu dipupuk dan dikembangkan, paling tidak untuk memimpin diri sendiri. Saran, sangat diperlukan sekali jiwa kepemimpinan pada setiap pribadi manusia. Jiwa kepemimpinan itu perlu selalu dipupuk dan dikembangkan, paling tidak untuk memimpin diri sendiri. Jika saja Indonesia memiliki pemimpin yang sangat tangguh, tentu akan menjadi luar biasa, karena jatuh bangun kita tergantung pada pemimpin. Pemimpin memimpin, pengikut mengikuti. Jika pemimpin sudah tidak bisa memimpin dengan baik, cirinya adalah pengikut tidak mau lagi mengikuti. Oleh karena itu, kualitas kita tergantung kualitas pemimpin kita. Makin kuat yang memimpin, maka makin kuat pula yang dipimpin. Terima kasih. Sekian dari kami kelompok 1. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.